Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia berasal dari negara India dan Cina. Pada awalnya, antara India dan Cina melakukan perdagangan yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini adalah jalur darat untuk memperdagangkan kebanyakan berupa sutra, maka disebut dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tenggara sampai dengan ke Eropa. Yang dijual berupa kain sutra kebanyakan, dan juga barang-barang lain juga ada. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, yang dibawa berupa contohnya adalah rempah-rempah yang merupakan komoditi yang laris di Eropa. Namun sejak awal abad Masehi terjadi peperangan, maka jalur ini dialihkan karena situasi di jalur darat tidak aman. Maka dialihkan melewati jalan laut yang terdekat dari India ke Cina, yaitu melewati Selat Malaka, melewati Indonesia. Nah, peralihan ini diambil keuntungan bagi masyarakat Indonesia untuk berdagang, untuk bersosial, dan lain-lain. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit dan juga tempat pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India yang beristirahat, yang bersandar ke pulau yang ada di Indonesia. Kemudian masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam memperdagangkan barang-barang tersebut. Sehingga di sini terjadilah kontak sosial antara kebudayaan Indonesia dengan India maupun Indonesia dengan Cina. Dengan ada hubungan ini, maka kedua bangsa itu menyebabkan masuknya agama Hindu-Buddha yang berasal dari India dan juga dari Cina. Ada beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu tentang teori Waisa. Teori Waisa ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang ini masuk ke Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Ketika menunggu perubahan angin tersebut untuk pergi atau untuk pulang, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama waktu tersebut, masyarakat India tersebut menetap di Indonesia. Maka terjadi perkawinan dengan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Menurut N.G. Krom, mulai dari sinilah pengaruh budaya India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, adanya teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran Hindu-Buddha oleh kesatria. Yang pertama oleh Cornelis Christian Beck. Dia menyatakan bahwa terdapat konflik yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian salah satu dari masyarakat antara India dan Cina ini ikut membantu dalam peperangan tersebut. Sebagai hadiahnya, maka kepala adat memberikan atau menikahkan dengan anak adatnya. Maka setelah itu masuknya Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahi tadi.
ada yang kepala adat, dan ada sebagainya. Dan teori selanjutnya oleh Mukherjee, dia menyatakan bahwa golongan kesatria ini membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Artinya di sini mereka secara sengaja datang ke Indonesia lalu membuat kerajaan. Lalu yang ketiga, menurut J.L. Mons, dia menyatakan bahwa kerajaan yang di Indonesia bermula pada abad yang kelima. Yang terjadi dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama, ternyata sekitar abad yang kelima ada di antara para keluarga kerajaan di India melarikan diri ke Indonesia. Jadi memang sengaja membuat kerajaan setelah melarikan diri dari India. Kemudian mereka pada nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu maupun Buddha. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu teori Brahmana. Teori ini dinyatakan oleh J.C. van Leur. Dia menyatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha di India menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana, yaitu golongan pendeta. Pendapat ini didasarkan pada pengamatannya terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana saja yang menguasai bahasa dan huruf tersebut, maka di sini dia menyatakan bahwa adanya peran dari golongan Brahmana. Selanjutnya, teori arus balik. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia juga aktif mengembangkan kebudayaan hidup Buddha di Indonesia. Pendapat ini adalah pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia yang diungkapkan oleh Bosch, Fredrik David Kahn Bosch, yang dikenal dengan teori arus balik. Dia menyebutkan bahwa pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu dan Buddha ke India, setelah mereka menuntut ilmu tentang agama mereka, Hindu Buddha, maka ilmu yang banyak mereka pelajari mereka sebarkan ke Indonesia.